Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ayu Wadani dengan NIM 235211233. Program Studi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara warga negara dan penduduk, serta sebutkan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Warga negara adalah individu yang secara hukum diakui sebagai anggota suatu negara. Mereka memiliki hak dan kewajiban penuh sebagai warga negara, seperti hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Kewarganegaraan sendiri bisa diperoleh melalui kelahiran, kewarganegaraan, dan naturalisme. Sedangkan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah, baik warga negara maupun orang asing yang memiliki izin tinggal tetap. Akan tetapi, tidak semua penduduk adalah warga negara, misalnya warga negara asing yang tinggal di Indonesia. Selanjutnya ada hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama ada hak atas kewarganegaraan, di mana hak ini tercantum pada pasal 26. Yang kedua ada hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, di mana hak ini tercantum pada pasal 28A. Dan yang ketiga ada hak atas kebebasan beragama dan beribadah, di mana hak ini tercantum pada pasal 28E ayat 1. Dan yang keempat ada hak memperoleh pendidikan, di mana hak ini tercantum pada pasal 31 ayat 1. Dan yang kelima ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, di mana hak ini tercantum pada pasal 27 ayat 2. Dan yang terakhir ada hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, di mana hak ini tercantum pada pasal 28. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia. Ada beberapa kewajiban utama warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintah, pasal 27 ayat 1. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara, pasal 30 ayat 1. Yang ketiga ada wajib mengikuti pendidikan dasar, pasal 31 ayat 2. Dan yang terakhir ada wajib membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah, pasal 23A. Dengan memahami perbedaan dan hak serta kewajiban ini, kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan dapat menjadi warga negara yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap negara. Soal yang kedua, jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dan berikan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang berasal dari Kitab Sutasoma, karya Empu Tatolar. Secara harfiah, istilah ini berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Maknanya adalah meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa yang harmonis. Contoh penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, gotong royong antar warga masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, dan agama bekerja sama dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan, membangun fasilitas umum, atau membantu korban bencana. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Saling menghormati keyakinan orang lain seperti tidak mengganggu ibadah agama lain dan saling mengucapkan selamat hari raya kepada umat agama lain. Yang ketiga, menghargai perbedaan budaya, mengikuti dan menghormati tradisi daerah lain tanpa memandang lebih rendah atau lebih tinggi. Misalnya, ikut serta dalam perayaan budaya daerah seperti Grebek Maulid di Yogyakarta ataupun Festival Tabloid di Sumatera Barat. Yang keempat, menggunakan produk lokal dari berbagai daerah seperti mendukung produk-produk khas dari berbagai daerah di Indonesia seperti kain batik dari Jawa, ulas dari Sumatera Utara, ataupun songket dari Sumatera Selatan. Yang kelima, belajar bahasa daerah sebagai bentuk penghargaan terhadap keberagaman budaya di Indonesia. Penerapan Bhinneka Tunggal Ika ini sangat penting untuk menjaga persatuan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang ada saat ini. Soal yang ketiga, uraikan secara singkat sejarah terbentuknya Undang-Undang 1945. Sejarah singkat terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pembentukan BPUPKI
pada tanggal 29 April 1945, di mana Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dibahas dasar negara termasuk pidato Soekarno yang memperkenalkan konsep Pancasila. Yang kedua ada pembentukan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Setelah BPUPKI dibubarkan, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk menyusun konstitusi dan merancang kemerdekaan. Dan yang ketiga ada perumusan dan pengesahan Undang-Undang 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Sidang tersebut menerapkan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara, dengan berbagai perubahan seperti mengganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Juga ditetapkannya Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia saat itu. Sejak saat itu, Undang-Undang 1945 menjadi dasar hukum tertinggi Indonesia. Meskipun sempat mengalami beberapa perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Soal yang keempat, analisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menjaga kedaulatan negara di era digital saat ini. Tantangan dalam menjaga kedaulatan negara di era digital. Di era digital, kedaulatan negara menghadapi beberapa tantangan yang semakin kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan utamanya. Yang pertama ada ancaman cyber. Serangan cyber seperti peretasan atau hacking, lalu malware, dan pencurian data dapat mengancam sistem keamanan negara. Contohnya itu seperti peretasan data pemerintah dan serangan terhadap infrastruktur penting seperti sistem keuangan dan jaringan listrik. Yang ketiga ada penyebaran hoaks dan disinformasi. Berita palsu dan propaganda digital dapat mempengaruhi opini publik serta memicu konflik sosial dan politik. Contohnya itu seperti hoax pemilu yang dapat mengganggu stabilitas politik atau ujaran kebencian yang mempengaruhi kerukunan masyarakat. Yang ketiga ada dominasi teknologi oleh negara asing. Ketergantungan kita pada teknologi asing seperti media sosial, platform e-commerce, dan infrastruktur digital dapat mengancam kedaulatan data dan informasi. Contohnya itu seperti kebijakan perusahaan teknologi asing yang dapat membatasi akses informasi di dalam negeri. Dan yang keempat ada keamanan data dan privasi warga negara. Penyalahgunaan data pribadi oleh perusahaan ataupun individu dapat membahayakan privasi dan keamanan nasional. Contohnya itu seperti kebocoran data pengguna dari aplikasi digital yang dapat dimanfaatkan untuk kejahatan cyber. Yang kelima ada perang informasi dan propaganda digital. Negara lain atau kelompok tertentu dapat menggunakan internet untuk menyebarkan propaganda yang melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Contohnya itu seperti kampanye cyber yang berusaha mempengaruhi pemilu atau menciptakan ketidakstabilan politik. Dan yang terakhir atau yang keenam ada regulasi dan penegakan hukum digital. Hukum di dunia digital seringkali sulit diterapkan karena bersifat lintas batas negara.
Contohnya itu sulitnya penanganan kejahatan digital seperti penipuan online ataupun penyebaran konten ilegal karena pelakunya bisa berada di luar negeri. Adapun solusi untuk menghadapi tantangan, yang pertama itu memperkuat keamanan siber dengan mengembangkan teknologi dan tenaga ahli keamanan digital. Yang kedua, meningkatkan literasi digital agar masyarakat lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Yang ketiga ada membuat regulasi perlindungan data yang tepat untuk menjaga kedaulatan digital. Dan yang keempat ada mendorong inovasi teknologi lokal agar tidak bergantung pada perusahaan asing. Dan yang kelima ada kerjasama internasional dalam menghadapi ancaman cyber dan kejahatan digital. Menjaga kedaulatan negara di era digital membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar Indonesia tetap aman dan berdaulat di dunia digital saat ini. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.